Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nora Ziza, siswa PPPJ Angkatan 80, gelombang 1. Saya dari kelas 8, nomor absen 28. Nah, Sobat, hari ini saya akan membahas mengenai kejaksaan. Apa sih itu kejaksaan? Mungkin di luar sana masih banyak yang bingung. Apakah kejaksaan itu sama dengan pengadilan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kejaksaan. Kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, Sobat, di sini terdapat pula perbedaan antara jaksa dan penuntut umum. Jaksa itu adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu berdasarkan undang-undang. Nah, kalau penuntut umum itu adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang pula. Nah, di sini juga terdapat pengertian mengenai penuntutan. Nah, penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, kejaksaan itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya itu dilakukan secara merdeka ya teman-teman, jadi tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Nah, di sini terdapat pula tingkatan atau tahapan teman-teman. Kejaksaan itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah Kejaksaan Agung, itu berlokasi di ibu kota negara, di Jakarta. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seorang jaksa beserta anggota keluarganya itu dilindungi oleh negara loh teman-teman, baik bahaya terhadap harta benda, terhadap jiwa maupun nyawa dari jaksa. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memberitahu mengenai seseorang itu bisa diangkat menjadi jaksa itu syaratnya apa aja. Nah, syarat yang pertama itu harus warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini juga terdapat syarat umum seperti berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Lalu berumur paling rendah yaitu 23 tahun dan yang paling tinggi yaitu berusia 30 tahun. Nah, teman-teman yang usianya masih berada di rentan waktu itu silahkan mendaftar. Nah, lalu selanjutnya harus sehat jasmani dan rohani. Lalu yang selanjutnya itu juga adalah harus berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan dalam hal ini seorang jaksa juga harus PNS dulu baru bisa diangkat menjadi seorang jaksa. Baik teman-teman. Nah, sebelum menjadi seorang jaksa juga harus mengikuti pendidikan yaitu PPPJ, yaitu singkatannya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Nah, di sini kalian akan melaksanakan pendidikan PPPJ ini yang seperti yang sudah saat ini saya laksanakan, yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan. Tugas jaksa juga biasanya dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan itu di luar instansi kejaksaan, biasanya promosi atau dikaryakan di suatu instansi di luar kejaksaan seperti KPK, di Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Nah, juga bisa ditugaskan itu di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri loh teman-teman. Dan dalam organisasi internasional, biasanya juga dalam organisasi profesi dalam penugasan lainnya. Misalkan jadi atase di Hong Kong atau di Thailand, nah seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga saya ingin juga menyampaikan jaksa itu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya itu ada beberapa hal menurut undang-undang. Yang pertama itu misalkan dari permintaannya sendiri. Terus yang kedua sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus. Dan selanjutnya itu juga ada telah mencapai usia 60 tahun, meninggal dunia dan tidak cakap lagi dalam menjalankan tugasnya.
teman-teman. Kejaksaan itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah Kejaksaan Agung, itu berlokasi di ibu kota negara, di Jakarta. Lalu yang kedua itu adalah Kejaksaan Tinggi, itu dapat pula beberapa tugas tambahan dari jaksa di dalam undang-undangnya yang baru, seperti dalam pemulihan aset. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak loh teman-teman. Teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kejaksaan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.